jangan ngerekrut orang dulu, karena nanti Anda justru akan membuat bisnis Anda semakin bocor di mana-mana, mengeluarkan biaya yang lebih besar, struktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman sejawat apoteker yang dimuliakan Allah, pada topik ini kita akan mentoring tentang PPIC, Product Planning dan Inventory Control. PPIC adalah satu bagian besar dari supply chain management, satu fundamental bisnis di bidang apotek yang harus kita perhatikan, supply chain management. Supply chain management itu panjang lebar. Kita bicara tentang audit supplier, kita bicara tentang bagaimana mendapatkan produk yang baik, produk yang laris, produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat kita, dibutuhkan oleh pasar kita, sampai kemudian kita menjaga agar produk itu selalu ada dengan berbagai macam strategi. Termasuk ketika kita mengevaluasi berapa jumlah yang baik sebagai stok level yang harus kita penuhi untuk menjamin ketersediaan obat bagi pelayanan kita. Di sebenarnya hampir 40% pekerjaan kita di apotek itu khususnya membahas soal PPIC ini. Bahas soal merchandising, penataan tempat, FIFO-nya, FIFO, first expired, first out, first in, first out. Terus kita ngurusin kartu stok, order kemana, jumlah ordernya berapa minimal yang harus kita beli, bagaimana cara belinya, kepada PPF mana. Itu semuanya 40% menyita waktu kita sebagai apoteker yang praktik di apotek. Nah, kalau kita berhasil membuat sebuah sistem yang baik terkait dengan product planning dan inventory control, maka kita akan lebih mudah untuk menjalani sebuah fundamental supply chain management atau manajemen rantai supply yang baik. Maksud saya, kalau kita hanya fokus pada pelayanan, tentu tidak benar, sebab kita selalu mengukur keseimbangan antara pelayanan dengan stok. Kalau pelayanannya bagus, stoknya nggak ada, berarti low sales. Sales tidak akan tercapai, aset kita tidak berfungsi dengan maksimal, tidak menghasilkan omset, tidak menghasilkan profit, dan tidak menambah aset yang baru. Terus kalau misalnya kita memperkuat stoknya tapi pelayanannya tidak baik, maka stok menumpuk, sama operasi bisnis tidak akan berjalan. Maka keseimbangan antara pelayanan dengan stok ini menjadi begitu penting. Begitu kita bicara soal operational business 4DX, kita bicara tentang keuangan, maka yang ketiga adalah bicara tentang bagaimana kita memenuhi stok, bagaimana kita mengontrol ketersediaan stok, bagaimana kita merencanakan produk-produk yang bakal memang harus kita beli, atau kita memaksimalkan jumlah uang kita pada produk-produk laris tersebut. Ini penting banget teman-teman, karena kalau kita gagal di sini, kita nggak usah bicara marketing dulu, kita nggak usah bicara SDM dulu, udah pasti nggak perlu ada orang yang kerja di marketing, nggak perlu ada orang yang khusus bekerja di bidang-bidang sesuai dengan tupoksi di HR, human resource, kalau operasional kita, pelayanan maksudnya, keuangan dan stok ini tidak terjaga dengan baik. Maka tiga ini menjadi prasyarat. Ketika teman-teman menapaki tahapan bisnis berupa starting, profiting, maka tiga ini harus bisa benar-benar terlaksana. Kita nggak usah bicara soal SOP dulu, nggak usah bicara soal systemizing, bicara macam-macam kalau kita belum menyelesaikan tiga hal ini. Produk pelayanan kita belum jelas, stok kita belum jelas, uang kita belum jelas. Kita nggak usah bicara SDM dulu, jangan ngerekrut orang dulu, karena nanti Anda justru akan membuat bisnis Anda semakin bocor di mana-mana, mengeluarkan biaya yang lebih besar, struktur cost Anda akan menjadi lebih banyak, sedangkan revenue stream Anda tidak maksimal pada channel yang Anda bangun. Berbahaya. Maka operasional bisnis apoteknya harus bagus, pelayanan harus baik, stok harus terjaga dengan baik, dan keuangan harus terjaga agar tidak terjadi kebocoran. Maka setelah selesai baru kita masuk pada tahapan berikutnya, tahapan systemizing. Setelah keuangan, operasional, product planning and inventory control atau bagian dari supply chain management, baru kita bicara sistem soal HR, human resource, bicara soal gaji, bicara soal remunerasi, bicara soal tunjangan-tunjangan, bicara soal macam-macam gitu. Nah, terus yang berikutnya kita bicara juga tentang marketing. Kalau marketing kita bagus, kita sudah sampaikan kemana-mana, tapi ternyata kita gagal merencanakan stok, kita gagal mengendalikan inventory, semuanya akan musnah. Uang yang Anda keluarkan untuk marketing akan terbuang percuma.
begitu. Ini begitu pentingnya product planning dan inventory control. Ada 5 sistem yang harus kita jaga. Pertama, operational business, service yang bagus, pelayanan yang baik. Yang kedua, keuangan yang terjaga dengan baik. Yang ketiga, perencanaan produk yang benar dan kontrol inventory yang layak. Lalu HR, sistem HR yang baik, yang adil, pengelolaan secara proporsional, dan yang terakhir marketing dengan cara yang etis. Marketing, selling, dan branding. Gitu. Semoga setelah ini kita akan bicara tentang beberapa dasar dalam pembuatan product planning menggunakan Ansoff Metric dan BCG Metric. Semoga bermanfaat. Kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.